kembali ke jalan ini, ke jalan yang sama, ke tempat yang sama dengan jadwal yang berbeda, dengan tuntutan yang berbeda. Kami di sini tidak semata-mata cuma omon-omon. Kami datang kemari bukan sekedar bermain-main, tapi kami datang kemari karena ada satu problem, karena ada satu permasalahan yang benar-benar diciptakan oleh negara kita sendiri, oleh orang-orang di pemerintahan kita sendiri. Ancaman keras kepada bapak-bapak yang di belakang, jangan ada satu orang pun yang menyentuh kawan-kawan demonstran. Ancaman tegas. Bukan berarti kami sikit, kami tidak berani dengan kalian. Bukan karena kalian berseragam, kami takut. Ancaman keras buat kalian. Jangan ada satupun yang menyentuh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan demonstran, baik itu masyarakat, buruh. Jangan ada yang menyentuh. Hari ini kami datang kembali. Kami kabarkan bahwasanya ada permasalahan. Permasalahan buruh di tanggal 1 Mei ini, peringatan Hari Buruh. Di tanggal 1 Mei ini, peringatan Hari Buruh. Peringatan Hari Buruh bukan open seremonial, bukan sekedar bermain-main. Peringatan Hari Buruh adalah peringatan bahwasanya ada permasalahan di buruh, ada permasalahan di lingkungan masyarakat yang seharusnya diselesaikan oleh negara. Hari ini buruh-buruh belum sejahtera, saudaraku. Hari ini buruh-buruh masyarakat yang bekerja di pabrik maupun dimanapun itu belum sejahtera. Hari ini kami kabarkan kepada pemerintahan, bahkan kawan-kawan saudara-saudara kami yang di Papua, begitu banyaknya pelanggaran HAM yang diciptakan oleh aparat. Tidak ada kata kesejahteraan untuk buruh, tidak ada kata kesejahteraan untuk masyarakat saat ini. Sangat miris kita lihat saat ini, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, sangat miris. Yang dibanyak-banyaknya masyarakat yang bekerja di PHK, gaji yang murah. Apakah itu pantas, saudara-saudaraku? Sangat tidak pantas. Tujuan negara kita dicetuskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kesejahteraan rakyatnya dijamin oleh negara. Bagaimana rakyat yang dikatakan sejahtera, bahwasanya masih ada problem, masih ada permasalahan. Tidak ada kata kesejahteraan itu. Di mana kita dapatkan kata kesejahteraan itu? Dalam segi kesehatan. Apakah negara kita sudah menjamin kesehatan masyarakatnya? Belum. Fakta. Itulah datanya. Apakah masyarakat kita, apakah buruh-buruh kita sudah mendapatkan gaji yang layak? Belum. Apakah masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang layak dijamin oleh negara? Tidak ada. Seakan-akan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diciptakan hanya untuk dikagumi oleh aparat-aparat, oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Menciptakan undang-undang dengan iming-iming menjamin kesejahteraan pekerja. Tapi apa yang ada? Undang-undang tersebut yang mereka ciptakan menyimpang dari apa tujuan sebenarnya. Di negara kita ini, negara Republik Indonesia, kawan-kawan bisa lihat di media sosial baru-baru ini, tidak ada demonstrasi tentang buruh. Kita pestakan buruh, hari buruh, memperingati hari buruh di Monas. Mereka enak di sana berpesta-pesta, tapi bagaimana masyarakat yang tidak bisa menjangkau ke sana? Bagaimana masyarakat yang tidak dilihat? Bagaimana buruh-buruh yang tidak dilihat? Seakan-akan pemerintahan yang di atas merupakan buruh-buruh, merupakan orang-orang yang di bawah.
Secara garis besar, negara kita sendiri menerapkan yang namanya sistem kelas. Sepakat kawan? Jaminan kesehatan, itu yang katanya kalau kita ke rumah sakit nggak bayar saudara-saudaraku, tapi apa yang terjadi kita bayar. Apakah itu yang dijamin kesehatan? Apakah itu yang dinamakan kesehatan kita dijamin? Tidak. Dalam segi pendidikan, salah satu tujuan di negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan dalam segi apa? Kita harus membeli kecerdasan itu, betul kawan-kawan? Pada tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak dibebankan oleh rakyat. Kita sudah membayar pajak, orang tua kita sudah membayar pajak, dan itu seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan untuk gaji-gaji para karyawan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menerapkan KKN, korupsi, nepotisme yang ada. Buru-buru yang bersuara diintimidasi, buru-buru yang bersuara dikriminalisasi. Itu jelas terjadi di negara kita sendiri. Padahal hak untuk berbicara di negara demokrasi adalah hak yang paling besar. Sepakat dengan negara kita dikenal orang adalah negara-negara demokrasi. Bagaimana demokrasi yang mereka konsepkan? Kalau kita bersuara aja dibatasi oleh negara. Sistem militerisme ditekankan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dipaksa untuk tunduk patuh. Tapi hari ini kita buktikan kita tidak patuh dengan kekuasaan yang zalim. Kita tidak patuh dengan kekuasaan yang semena-mena. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Tujuan kita semua bayar pajak adalah untuk menjamin agar masyarakat kita sejahtera dari pajak-pajak tersebut. Pakai ya kawan-kawan. Tapi apa yang terjadi? Baliknya. Pajak kita dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal gaji mereka sudah ditetapkan setinggi-tingginya. Tapi apa yang terjadi? Gaji buruh tidak sebanding apa yang mereka lakukan. Mereka bekerja hari penuh dari jam 8 sampai bahkan ada yang 24 jam mereka bekerja. Tidak sebanyak gaji para pejabat. Tapi mereka dipaksa untuk bayar pajak. Pakai kawan. Apakah itu yang dinamakan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia? Tidak ada kata kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Dari masa kita merdeka, saudara-saudaraku, pertumpahan darah terus terjadi. Sebelum merdeka kita dijajah oleh Belanda. Mereka menggunakan framing tersebut bahwasanya kita dijajah, kita dibunuh oleh Belanda. Mereka memframing itu. Tapi saat ini kita tidak dijajah oleh Belanda, tapi kita sendiri merasakan kita ditindas, kita ditipu sama bangsa sendiri. Bahkan banyak saudara kita yang ditembak mati, yang diculik. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada kata kesejahteraan untuk rakyat. Kawan-kawan, angkat tangan kiri kita semua, angkat tangan kiri kita semua. Hidup buruh! Lawan penindasan! Hidup rakyat!